Waking up knowing there's a reason. All my dreams come alive. Life is for living with you. I've made my decision. You lift me up, fill my eyes with wonder. Forever young in your love, this freedom's untainted. With you, no moment is wasted. See the sun now bursting through the clouds. Black and white turns to color all around. All is new in the Savior I have found. This is living now. This is living now. You lead the way, guide you right beside me. In your love I'm complete. There's nothing like living with you. This life you created, I choose.
Everyone is here, we got atmosphere. We love this place. Hey, living different lives, but we all unite for this one day. And when we all come together, your love is making us better. The world will see the truth of who you are. No bigger life than growing up in your house, when we discover who we can become. Praising with your people, going all out. We came to meet with you, 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 you. We came to meet with you, 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 you. Hey, there was more to see. Yeah, we got the key found in your word. Hey, I got a heart to serve and help build your church in Jesus' name. And when we all come together, your love is making us better. The world will see the truth of who you are. No bigger life than growing up in your house, when we discover who we can become. Praising with your people, going all out. They came to meet with you, 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 you. They came to meet with you, 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 you.
Sebelum kita memulai ibadah, mari kita siapkan hati untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Pakai baju yang rapi. Selama mendengarkan firman Tuhan, fokus dan duduk manis. Selama mengikuti ibadah, jangan sambil makan, bermain, atau jalan-jalan ya. Ikutin setiap instruksi yang diberikan. Memuji Tuhan dengan semangat. Halo IN Kids, selamat pagi semuanya. Selamat hari Minggu. Dan bagaimana kabar adik-adik semua ya? Baik yang ada di rumah, adik-adik yang ada di gereja. Miss Dewi percaya kalian semua sehat ya. Kalian semua ada dalam penjagaan dan perlindungan Tuhan yang sempurna. Oke, adik-adik, pagi hari ini pasti kalian sudah siapkan untuk mengikuti ibadah ya. Nah, tapi sebelum kita berdoa membuka ibadah kita, Miss Dewi mau memberikan satu pengumuman penting ya buat adik-adik semua ya, buat semua IN Kids dan mungkin yang bukan IN Kids tapi yang sering mengikuti ibadah IN Kids ya. Nah, pengumumannya adalah mulai bulan Februari nanti ya, mulai minggu depan di bulan Februari adik-adik tidak lagi mengikuti ibadah melalui YouTube ya. Jadi ibadah online yang biasanya melalui YouTube tidak ditayangkan lagi. Tetapi jangan khawatir ya adik-adik. Nah, kita akan adik-adik ya bisa mengikuti ibadah ya, bisa bergabung dalam ibadah IN Kids ya secara live ya melalui Zoom. Oke, melalui apa? Zoom. Jadi bukan di YouTube lagi kayak seperti ini ya. Tapi kalian bisa bergabung ya, masuk ke link Zoom yang akan nanti dibagikan, yang akan disampaikan ya kepada kalian, kepada orang tua kalian. Nah, adik-adik bisa bergabung ya, mengikuti ibadah secara live ya, onsite ya, yang akan dilakukan ya. Kita akan adakan itu di gereja ya, onsite, dan adik-adik yang tidak bisa datang ke gereja dan hanya bisa melalui online, kalian tetap bisa mengikuti ibadah melalui Zoom ya. Jadi buat adik-adik yang datang mengikuti ibadah ya, mengikuti orang tua, mengikuti ibadah jam 9 pagi, kalian akan ya beribadah secara onsite seperti yang kita lakukan ya selama ini. Tapi buat adik-adik yang tidak bisa datang ya, jangan khawatir. Jam 11 ya, pukul 11 waktu Indonesia Barat. Di ibadah kedua, oke, di ibadah kedua yaitu pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, adik-adik bisa bergabung ya di dalam ibadah IN Kids melalui Zoom. Oke, jadi jangan lupa ya. Jadi minggu depan sudah nggak ada lagi tayangan di YouTube, tapi kalian akan masuk ke Zoom dan bisa join. Nah, pasti seru adik-adik karena kalian akan ketemu dengan teman-teman yang lain yang mungkin sudah lama kalian nggak jumpa ya. Tapi bisa saling sapa ya, kita bisa saling menyapa, ketemu ya melalui Zoom. Oke? Tapi kalau adik-adik misalnya bisa datang beribadah di gereja, di Landmark, ya nggak apa-apa. Datang, silakan datang ya. Tapi bagi yang tidak bisa, tetap bisa join ya melalui Zoom. Oke, itu saja adik-adik pengumumannya. Jangan lupa ya, Miss Dewi tunggu ya minggu depan. Oke, ayo kita berdoa ya. Bapa di sorga, terima kasih untuk hari ini. Kami kembali boleh berkumpul bersama-sama
dan kami mau beribadah Tuhan sekalipun secara online Tuhan. Tapi kami mau tetap semangat, mau tetap sukacita, kami mau tetap memberi yang terbaik untuk Tuhan. Kami mau tetap menyiapkan hati dan telinga kami untuk mendengarkan Tuhan berbicara kepada kami melalui firman yang akan kami dengar pada hari ini. Terima kasih Tuhan, mari Roh Kudus pimpin ibadah kami dari awal sampai selesai. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa, mengucap syukur dan memulai ibadah kami. Haleluya, amin. Selamat pagi, ayo semuanya bangkit berdiri. Yang belum berdiri, berdiri ya. Kita mau memuji Tuhan, berikan yang terbaik buat Tuhan. Semuanya berdiri, kita mau menari buat Tuhan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya berikan tepuk tangan buat Tuhan, haleluya. Adik-adik, mari kita bersyukur untuk kasih Tuhan Yesus. Karena Dia begitu baik. Kasih-Mu Yesus tak berkesudahan. Aku hidup oleh anugerah-Mu. Kasih-Mu Yesus selalu lingkupi kehidupanku. Katakan kasih-Mu Yesus. Kasih-Mu Yesus tak berkesudahan. Aku hidup oleh anugerah-Mu. Kasih-Mu Yesus selalu lingkupi kehidupanku. Hanya Kau Tuhan, Juru Selamatku, takkan terganti selamanya. Ku
pagi hari ini kami bersyukur untuk kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami akan mendengar firman-Mu, berkati setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik semuanya, gimana kabar kalian? Mr. Roni senang sekali bisa menyapa kalian semua dan membagikan firman Tuhan pada hari ini. Ya, Mr. Roni berharap kalian semua baik-baik ya dan tetap dalam lindungan Tuhan pastinya. Oke, hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang The Word is a Seed, atau firman Allah adalah benih. Atau kita bisa ibaratkan firman Allah seperti benih. Di dalam Matius 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-23 menceritakan tentang satu perumpamaan. Perumpamaan seorang penabur. Jadi kalau adik-adik lihat nanti, seorang penabur itu adalah seseorang yang sedang menabur benih. Bisa dikatakan juga sebagai seorang yang menabur benih ke tanah. Ya, ada 4 jenis tanah yang Tuhan katakan di dalam perumpamaan tersebut. Dia mengatakan bahwa ada tanah yang pertama yaitu di pinggir jalan. Ya, sebagian itu pada waktu penabur itu menabur benihnya, sebagian jatuh di tanah di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakan sampai habis benih tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, juga dikatakan sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, ya, yang tidak banyak tanahnya atau tipis tanahnya. Lalu benih itu segera tumbuh karena tanahnya tipis. Dikatakan maka layu benih tersebut menjadi kering, ya, dan karena tidak berakar, tanahnya begitu tipis. Yang ketiga, sebagian juga jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu sehingga menghimpit. Jadi benih itu jadi nggak bisa bertumbuh besar, terhimpit oleh semak duri. Tapi yang keempat itu adalah tanah yang benih yang jatuh di tanah yang baik. Sehingga benih itu jadi bertumbuh, berbuah dan menghasilkan buah yang begitu banyak. Jadi dari perumpamaan ini kita akan belajar adik-adik ya, bahwa seorang penabur itu tadi Mr. Roni sudah sampaikan itu adalah orang yang sedang menabur benih. Kalau kita mulai berpikir tentang seorang yang menabur benih, Mr. Roni mungkin mengibaratkan sebagai seorang petani. Ya, seorang petani itu biasanya sukanya apa? Berkebun pastinya ya. Dan biasanya yang mereka lakukan adalah menanam benih, menanam biji dari tanaman yang mereka pingin suatu waktu nanti mereka akan mendapatkan hasil. Mr. Roni mau cerita karena Mr. Roni ini kan lahir dari keluarga di mana papa mama itu adalah seorang petani. Ya, jadi Mr. Roni masih ingat sekali sejak kecil selalu pergi ke kebun ya sama mama papa sampai SMA. Dan pada waktu itu kalau Mr. Roni ke kebun, pasti yang Mr. Roni lakukan adalah membantu orang tua untuk menanam jagung, bahkan menanam padi, menanam tanaman-tanaman yang satu waktu kita rindu untuk memanennya. Ya, beda mungkin kalau adik-adik sudah tinggal di kota besar apalagi ya, di Surabaya ya. Biasa kalau ke kebun itu hanya untuk bersenang-senang, ya kan? Hanya untuk pemandangannya bagus ya. Ya, hanya sekedar bersenang-senang, tidak pergi ke kebun untuk menanam tanaman ya seperti itu. Tapi Mr. Roni punya pengalaman yang Mr. Roni sendiri menanam ya. Jadi mau nggak mau Mr. Roni juga harus bisa mencangkul ya, harus bisa memangkas rumput ya, dan begitu banyak tanaman-tanaman yang pada waktu ditanam itu menghasilkan buah yang banyak gitu loh. Ya, jadi yang pasti itu akan lebih banyak dari benih yang ditabur. Dan adik-adik tahu nggak bahwa kalau seorang petani itu mereka punya
kerinduan, mereka punya sesuatu yang mereka membuat mereka senang sekali. Itu pada waktu mereka tiba di masa panen, ya. Panen raya, dapat hasil yang banyak. Wah, itu senang sekali. Mereka bersyukur sekali karena apa? Mereka bisa memanen benih yang mereka tanam. Nah, kita akan belajar adik-adik, kita akan belajar bahwa benih itu bicara tentang firman Tuhan. Ya. Atau seperti kayak tanaman yang ditanam akan berakar, bertumbuh, berbuah. Harusnya juga firman Tuhan yang ditanam ya akan tertanam, berakar ya dan akan bertumbuh dan berbuah. Ya, benih itu kita katakan firman Tuhan. Ya, dan tanah itu bicara tentang hati kita. Seorang petani itu dia akan selektif untuk memilih benih yang harus ditanam. Dia akan pilih benih yang unggul. Dia akan pilih apalagi biji-biji yang terbaik. Contoh kalau dia akan menanam mangga, dia harus memilih biji mangga yang terbaik. Sehingga ada bibit yang terbaik juga. Supaya apa? Nanti pohonnya bisa bertumbuh bagus gitu loh. Ya, jadi selalu dicari benih yang terbaik. Nah, di samping benih yang terbaik juga tempat atau wadah atau tanah yang baik itu juga menentukan. Ya, tidak mungkin seorang petani itu menanam di sembarang tempat. Ya, dia harus menanam di tempat yang terbaik. Ya, jadi benih itu kalau kita ibaratkan itu firman Tuhan, tanah itu kita ibaratkan sebagai hati kita. Jadi kalau tanah itu harus ditanam oleh benih, maka hati kita juga harus ditanam oleh firman Tuhan. Jadi hati kita itu adalah tanah. Hati kita itu adalah wadah untuk firman Tuhan. Ya, Mr. Roni beri contoh, umpamanya Mr. Roni bagikan firman ini kepada adik-adik. Itu berarti Mr. Roni sedang membagikan atau Mr. Roni sedang menanamkan benih ke dalam hati setiap adik-adik yang mendengar. Mungkin di rumah papa mama mungkin sering membacakan firman Tuhan untuk adik-adik di rumah. Itu juga berarti mama papa sedang menabur benih untuk adik-adik. Benih yang harusnya masuk di dalam hati adik-adik semuanya. Ya, atau di sekolah. Siapa di sini yang di sekolah sering ada devotion? Ya, ada devotion pagi sebelum kelas dimulai. Oke. Sama halnya pada waktu guru-guru menyampaikan firman, pada waktu devotion, itu juga bicara tentang mereka sedang menabur benih ke dalam hati setiap adik-adik. Supaya apa? Benih itu akan bertumbuh dan berbuah. Nah, di dalam firman Tuhan, Mr. Roni sudah sampaikan tadi bagian awal ya, bahwa ada perumpamaan tentang seorang penabur. Dan ada tanah yang di pinggir jalan, ada tanah yang berbatu-batu, ada tanah yang bersemak duri, tetapi ada juga tanah yang baik. Nah, kita akan lihat apa sih artinya itu. Di dalam Matius 13 ayat 18 sampai ayat yang ke-23 berkata seperti ini. Karena itu dengarlah arti perumpamaan itu. Kepada setiap orang yang menabur firman tentang kerajaan sorga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditabur di pinggir jalan. Ya, itu yang pertama, benih yang ditabur pinggir jalan ya. Dirampas, dirampok, diambil ya. Di ayat yang ke-20 dikatakan benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Wah, mereka dengar dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Ya, yang kedua itu tanah yang berbatu-batu. Dia senang sih dengar firman, tapi firman itu tidak berakar. Ya, karena pada waktu dia mulai ngalami mungkin tidak mood, ya, tidak kok rasanya nggak enjoy, sehingga firman itu jadi hilang kembali.
Ayat 22 dikatakan, yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Ya, yang ketiga semak duri. Ya, menghimpit firman itu sehingga firman itu tidak bertumbuh dan berbuah. Dan di ayat yang ke-23, ayat terakhir, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Ya, mendengar firman, mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Nah, dari ayat ini kita melihat ya adik-adik, kita belajar. Harusnya hati kita itu menjadi apa? Menjadi tanah yang baik. Menjadi wadah atau tanah yang baik untuk firman. Ya, tidak seperti di pinggir jalan tadi. Ya, dengar firman Tuhan tapi tidak berakar firman Tuhan itu. Masuk telinga kanan mungkin, keluar telinga kiri, tidak fokus. Waktu dengar firman hanya apa? Hanya mungkin lihat game mungkin ya, main-main ya. Tidak sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan. Ya, begitu juga tanah yang apa? Berbatu-batu. Ya, mereka dengar firman Tuhan senang, tetapi tidak berakar juga. Sebentar lagi layu. Apa maksudnya? Bosan. Ya, mungkin waktu sama-sama teman semangat ya, tapi kalau nggak ada teman-teman lagi, jadi lemes lagi. Ya, firman itu tidak bertumbuh dan tidak berbuah jadinya. Ya, di tanah yang bersemak duri. Ya, menghimpit firman Tuhan itu. Tapi kita berharap adik-adik, kita berharap kita memiliki tanah yang baik. Ya, karena firman Tuhan itu harus tertanam di tanah yang baik. Ya, seperti seorang petani ya. Waktu dia mau menanam, dia harus pastikan tanahnya baik. Harus dicangkul dengan baik, dipersiapkan dengan baik. Supaya apa? Benih itu tidak sia-sia jadinya ya. Harus ditanam di tanah yang baik. Tanah atau hati yang baik itu dimulai dari mana kira-kira adik-adik? Dimulai dari telinga yang baik pula. Maksudnya apa? Telinga yang baik itu artinya harus bisa mendengar firman Tuhan dengan baik. Tidak menutup telinga akan firman Tuhan. Ya, sehingga pada waktu firman diberitakan, dia dengar firman Tuhan itu masuk di dalam pikirannya dan itu terus masuk juga ke dalam hatinya. Dan kalau hatinya terbuka, maka apa yang akan terjadi? Firman itu tidak akan sia-sia. Ya, Mr. Roni akan berikan contoh. Umpamanya ada firman Tuhan berkata di Efesus 6 ayat 1 ya sampai ayat 3 bilang, "Hai anak, taatilah orang tuamu dalam Tuhan." Terus dikatakan hormati ayahmu dan ibumu. Itu adalah perintah ya. Kalau kamu melakukannya, kamu akan berbahagia dan panjang umurmu. Nah, itu kan firman Tuhan katakan. Waktu adik-adik dengar, oh iya ya, aku harus menghormati orang tua. Nah, kalau tanah yang baik itu adalah dia dengar firman dan dia akan mulai lakukan. Bagaimana dia melakukannya? Ya, dia mulai menghormati orang tua. Dia akan mulai dengar-dengaran sama orang tua. Ya, dia akan mulai obey terhadap apa yang orang tua katakan. Waktu disuruh ayo belajar, dia akan mulai rajin belajar. Dia nggak katakan, oh enggak aku nggak mau, aku main saja. Enggak seperti itu. Ya, itu berarti dia dengar firman dan dia melakukannya. Dan adik-adik banyak sekali firman Tuhan yang luar biasa. Harusnya pada waktu kita dengar, itu masuk ke hati kita, itu akan berakar, bertumbuh dan berbuah. Seperti pohon gitu loh. Jadi itu kan pohon dari benih yang kecil. Dari biji yang kecil. Untuk jadi pohon mangga itu dari biji yang kecil. Sehingga tumbuh dan jadi besar. Setelah itu apa? Waktu jadi besar menghasilkan buah. Jadi adik-adik pada waktu adik-adik dengar firman Tuhan, waktu hari Minggu dengar firman Tuhan, pada waktu adik-adik juga baca firman Tuhan setiap hari, ya pada waktu orang tua memberitahu firman Tuhan kepada adik-adik ikut juga devotion di sekolah, dengar firman Tuhan, dengar dengan baik, ya supaya itu masuk ke dalam hati adik-adik.
Dan ingat adik-adik, akan tiba waktunya firman itu akan berbuah. Dan kalau adik-adik berbuah, kita berbuah dari firman yang kita dengar, kita akan menjadi berkat. Berbuah berarti kita akan jadi berkat untuk orang lain. Untuk mama papa kita, untuk keluarga kita, untuk teman-teman kita, untuk sekolah di mana adik-adik sekolah, dan banyak orang yang akan diberkati melalui kehidupan adik-adik ya. Biar hati kita bukan hati yang seperti tanah di pinggir jalan, bukan hati yang seperti tanah yang berbatu-batu ya atau bersemak duri, tapi hati yang baik, tanah yang baik. Artinya apa? Adik-adik pada waktu dengar firman terbuka, mendengar dengan baik, mendengar dengan saksama ya, artinya tidak main-main, tidak wiggling, no wiggling ya, fokus. Dan pada waktu adik-adik dengar melakukannya setiap hari, wow firman Tuhan itu lama-kelamaan bertumbuh dan satu waktu nanti akan berbuah dalam kehidupan adik-adik semuanya. Amin. Ya, kita percaya pada firman Tuhan hari ini, pada waktu kita dengar firman Tuhan, kita melakukannya, kita akan mendapatkan hasil buah dari firman Tuhan yang ditabur. Amin. Mari kita akan berdoa. Mr. Roni akan berdoa pada siang hari ini. Ya, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, untuk kebenaran. Kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu itu seperti benih yang ditanam, yang ditabur di dalam hati kami. Hati kami adalah tanah Tuhan. Dan biarlah hati kami yang adalah tanah itu adalah hati yang baik. Tanah yang baik, bukan di pinggir jalan, bukan yang berbatu-batu, bukan yang bersemak duri Tuhan. Tapi hati yang baik, tanah yang baik, sehingga firman-Mu akan berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam kehidupan kami. 30, 60, bahkan 100 kali ganda bagi kehidupan kami. Terima kasih, dan hidup kami sebagai anak-anak Tuhan, kami menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan untuk firman hari ini. Kami bersyukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita sudah mendengar firman Tuhan adik-adik, dan kita percaya kita terus semangat mengikuti Kristus Tuhan kita ya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.